Oh ya, izin menyampaikan juga ya teman-teman, karena hari ini daftar pustaka ada 2 kelompok, itu nanti mungkin sistemnya kita, satu kelompok presentasi dulu, nanti ada sesi tanya jawab, terus habis itu baru kelompok 5 mulai presentasi lagi. Maaf nih, suara aku masuk nggak ya? Masuk, nah. Iya, Mas. Oke. Ini mungkin bisa dimulai aja ya kira-kira teman-teman. Ya, dimulai aja kali ya, Nak. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, Mbak Laura dan teman-teman. Semoga kita semua selalu dikaruniai kesehatan dan kebahagiaan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Farhana Filza, selaku moderator dari kelompok 4. Ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Mbak Laura dan teman-teman atas waktu dan kesempatannya sehingga kami dapat menyampaikan hasil diskusi kami mengenai materi daftar pustaka. Materi kali ini akan disampaikan oleh teman-teman dari kelompok 4, yakni ada Aska Safira, kemudian saya sendiri, Farhana Filza, Muhammad Hasan, Retno Wulandari, dan Farah Fadilah. Mungkin kita langsung masuk ke sesi pembahasan kepada teman-teman penyaji, waktu dan layar saya persilahkan. Di sini daftar pustaka kita akan membahas yang pertama itu tentang pengertian, 2 tujuan, 3 fungsi. Ya, di sini definisi daftar pustaka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah daftar yang mencantumkan judul buku, nama pengarang, penerbit, dan sebagainya yang ditempatkan pada bagian akhir suatu karangan atau buku dan disusun berdasarkan abjad. Daftar sendiri didefinisikan sebagai catatan sejumlah nama atau hal yang disusun berderet dari atas ke bawah. Menurut Goris Kraft, seorang ahli bahasa ternama Indonesia, daftar kepustakaan adalah bibliografi adalah sebuah daftar yang berisi judul, buku-buku, artikel-artikel, maupun bahan penerbitan lainnya yang mempunyai hubungan dengan sebuah karangan yang sedang digarap. Secara umum, daftar pustaka adalah sebuah rujukan atau referensi dalam menulis sebuah tulisan ilmiah yang masih memiliki keterkaitan dan disusun dengan judul beserta pengarangnya berdasarkan abjad. Tujuan daftar pustaka yang pertama, memberikan aspirasi atau penghargaan terhadap penulis, buku, atau karya tulis yang dirujuk terhadap hasil karyanya yang kita gunakan. Kedua, memaparkan penjelasan yang penting tentang buku, majalah, artikel secara keseluruhan. Ketiga, sebagai pelengkap para pembaca agar dapat mengetahui sumber orisinil dari mana karya tersebut dapat dibuat atau dihasilkan.
Keempat, sebagai referensi pembaca jika ingin mengembangkan suatu karya tulis. Ya, selanjutnya adalah membahas mengenai fungsi daftar pustaka. Di situ ada empat fungsi. Yang pertama adalah sebagai salah satu syarat penting dalam menyusun atau membuat sebuah karya tulis. Kemudian, daftar pustaka berfungsi sebagai sumber acuan penulis agar nantinya jika pembaca ingin mengetahui informasi yang lebih lengkap, itu dapat melihat dari sumber daftar pustaka. Kemudian, untuk menunjukkan bahwa tulisan dan juga informasi dalam karya ilmiah itu bukan hasil dari pemikiran sang penulis, tetapi hasil dari pemikiran orang lain. Kemudian untuk menghindari adanya plagiarisme. Next mungkin. Nah, selanjutnya adalah metode pengutipan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Itu ada 3. Yang pertama, American Psychological Association atau APA Style. Yang kedua, Harvard Style. Kemudian yang ketiga adalah The Chicago Manual Style. Penjelasannya pada slide berikutnya. Baik, untuk penjelasan dari yang pertama ada American Psychological Association atau APA. Suara saya masuk gak ya ini? Iya, masuk nggak? Oke. Saya lanjutkan untuk APA Style ini sendiri memiliki gaya sendiri dalam publikasi karya akademik para akademisinya. APA Style ini telah menjadi model editorial standar dalam beberapa ilmu seperti psikologi, kriminologi, sosiologi, sosial, keperawatan, dan ekonomi. APA Style ini memiliki ciri utama. Yang pertama ada hanya kata pertama pada judul atau subjudul yang ditulis menggunakan huruf besar. Yang kedua, dalam daftar referensi, semua nama pengarang ditulis dalam susunan pertama terakhir. Misalnya, Abdullah, T. Yang ketiga, nama pertama dan kedua para penulis diwakili hanya oleh inisial. Ditunjukkan dalam petunjuk ini seperti tanda petik F, titik M, titik untuk first, middle. Yang keempat, tahun terbit selalu disebut, baik dalam daftar referensi maupun dalam in-text citation. Kemudian yang kelima, ada kutipan sumber-sumber online meliputi tanggal ketika sumber-sumber itu didapatkan dari web. Yang keenam, apabila mengacu ke bagian khusus dari suatu karya, maka nomor halaman bagian tersebut harus masuk ke dalam daftar pustaka, tetapi tidak dalam next citation. Kemudian contoh penulisan dari APA sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama ada yang bersumber dari buku, tesis, atau proceeding seminar yang memiliki format dasar, nama penulis atau pengarang, titik, dalam kurung tahun terbit atau publikasi, titik, judul utama buku, titik 2, anak judul, titik, dalam kurung edisi buku tersebut jika ada, kemudian titik, kota terbit, dan titik 2, penerbit. Contoh penulisannya, Pitanari, P, titik D, titik S, dan I. Nyoman Dharma Putra, titik, tahun 2016, titik, wisata kuliner, titik 2, atribut baru, destinasi Ubud, titik, Denpasar, titik 2, Jagat Press, di mana Pitanatri, P, titik D, titik S, dan I. Nyoman Dharma Putra di sini sebagai penulis atau pengarang. Kemudian tahun 2016 itu sebagai tahun terbit atau publikasi. Kemudian wisata kuliner sebagai judul utama buku. Bagian atribut buku, destinasi Ubud merupakan anak judul buku. Kemudian di sini tadi tidak dituliskan edisi keberapa buku tersebut, sehingga langsung menuju ke kota terbit yakni Denpasar dan penerbit yakni Jagat Press. Kemudian yang kedua, buku dengan 1 hingga 5 pengarang. Contoh penulisannya,
Kaufman, C, titik, Perlman, R, titik, dan Spencer, M titik, dalam kurung tahun 1995, titik, Network Security, titik 2, Private Communication in a Public World, titik, Englewood Cliff, NG, titik 2, Prentice Hall. Kemudian yang ketiga ada contoh buku dengan 6 atau lebih pengarang yang dituliskan dengan contoh yang, K, titik, L, titik, IT, AL, titik, dalam kurung 2009, titik, The Real Customer, titik, Englewood Cliff, NG, titik 2, Prentice Hall. Kemudian buku tanpa pengarang. Jika ada nama pengarang, maka dituliskan judul bukunya dengan cetak miring. Contoh penulisannya, Longman Dictionary of Contemporary English, dalam kurung Ford AD, titik 2003, titik Harlow, England, titik 2 Longman. Kemudian buku dengan editor. Contoh penulisannya, Parsley, D, titik M, and Hill, M, titik D, dalam kurung tahun 1992, titik This is a Fruit Corps, second editor, dalam kurung, titik Brisbane, Queensland, Australia, titik 2 Department of Primary Industries. Kemudian yang kedua ada sumber sebagai periodical artikel dari koran, majalah, atau jurnal. Pada contoh ini memiliki format dasar nama penulis atau pengarang, dalam kurung tahun publikasi, titik, judul utama artikel, titik 2, anak judul artikel, titik, judul atau nama serial, volume, atau nomor isu, halaman, titik, doi. Doi di sini artinya Digital Object Inventor, atau URL seperti yang dalam artikel atau jurnal online itu sendiri. Kemudian contohnya dari yang periodikal itu sendiri, yakni artikel dalam jurnal. Contohnya Pita Natri, Putu Diah Sastri, titik, dalam kurung 2016, titik, inovasi dalam kompetisi, titik 2, usaha kuliner lokal menciptakan keunggulan kompetitif di Ubud, titik, jurnal master pariwisata, 3, dalam kurung 1, 1 sampai 14. Kemudian yang kedua ada artikel online dengan doi atau digital object identifier yang dapat ditulis dengan contoh Ankrenas, M, titik, Dabek, L, titik, dan O'Neill, S, titik, dalam kurung 2007, titik, the code of exclusion, titik 2, recognizing a role for local communities in biodiversity conservation, titik, plus biology, 5, dalam kurung 11, 2, 443, strip 2448, doi, titik 2, 10, titik 1, 371, slice journal.pbio, titik O 00500289. Kemudian next, yang kedua ada Harvard Style. Di sini Harvard Style disebut juga karena awalnya digunakan di Harvard University. Metode ini banyak digunakan oleh para peneliti di berbagai dunia, khususnya dari latar belakang ilmu pengetahuan alam. Pada metode ini, daftar lengkap catatan yang dirujuk dalam teks dikumpulkan menjadi satu kesatuan dan ada bibliografi, dan metode ini banyak digunakan oleh peneliti pada bidang ilmu pengetahuan alam. Langkah-langkah penulisan Harvard Style yakni yang pertama menuliskan nama penulis secara alfabetis, yang kedua mengurutkan tahun publikasi dengan urutan pemunculan berdasarkan nama penulis secara alfabetis. Kemudian yang ketiga, jika terdapat publikasi dari penulis yang sama, maka dituliskan berdasarkan urutan tahun publikasi tersebut. Yang keempat, jika publikasi tersebut berada dalam tahun yang sama atau penulis sama, maka publikasi tersebut ditulis dengan cara menambahkan huruf A, B, dan C
dan seterusnya yang berada tepat di belakang tahun publikasi. Yang kelima, proses penulisan tersebut atau poin keempat tadi juga berlaku ketika menuliskan situasi dalam naskah tulisan. Yang keenam, nama tempat tulisan dari penulis tersebut dipublikasikan menggunakan huruf yang dicetak miring atau italik. Yang ketujuh, alamat internet juga ditulis menggunakan huruf italik. Contoh penulisan daftar pustaka menggunakan Harvard Style ini dapat kita lihat bersama pada PPT, yakni Buller H, Hogarth K. Titik, maaf saya titik 1994A titik New Drugs for Acute Respiratory Distress Syndrome titik New England J MAD 337 dalam kurung 6 titik 2 435 sampai 439. Kemudian di sini ada metode pengutipan yang ketiga yaitu The Chicago Manual of Style. Metode The Chicago Manual of Style atau disebut juga dengan metode Chicago. Metode pengutipan ini menggunakan model catatan kaki atau catatan akhir bab pada setiap pernyataan yang dikutipnya. Secara historis, metode ini muncul dari karyanya Kate Turabian, A Manual for Writers, yang diterbitkan oleh University of Chicago Press. Di dalamnya berisi panduan tentang bagaimana membuat catatan kaki dan bibliografi dalam karya ilmiah. Contoh penulisan daftar pustaka menggunakan Chicago Style yaitu seperti yang tertera pada layar. Contoh pada layar ditunjukkan jika buku ditulis oleh dua penulis. Pertama diawali dengan menuliskan nama belakang atau nama keluarga penulis, yaitu diikuti dengan nama depan penulis dengan diantari tanda koma. Kemudian diikuti dengan tanda koma, setelah koma dituliskan lagi nama penulis lain, tanpa perlu membalik namanya dan diikuti dengan tanda baca titik. Yang kedua yaitu menuliskan judul buku atau jurnal dengan mengutipnya menggunakan tanda kutip. Kemudian tuliskan tempat buku diterbitkan dan instansi yang menerbitkan dan diikuti dengan tanda baca koma setelahnya. Kemudian yaitu menuliskan tahun terbit dan diikuti dengan menuliskan halaman buku atau jurnal yang digunakan dengan dibatasi dengan titik 2 dan diakhiri dengan tanda titik. Next. Pola penulisan daftar pustaka berdasarkan Bu Ebi. Penulisan daftar pustaka tentunya merupakan hal yang sudah biasa dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa. Apalagi orang-orang ini adalah orang yang bersentuhan langsung dengan dunia akademisi. Salah satu tahapan penting dalam penulisan karya tulis ilmiah yakni penulisan kutipan yang mana harus dihubungkan langsung dengan daftar pustaka. Pada umumnya, penulisan daftar pustaka harus didasarkan pada style atau gaya yang telah ditentukan, di mana tentunya setiap gaya memiliki pola penulisannya masing-masing, yang dapat mempermudah para penggunanya untuk mencatat setiap sumber rujukan pada karya tulis ilmiahnya. Pola penyusunan daftar pustaka biasanya disesuaikan dengan teknik pengutipan yang digunakan secara konsisten. Contohnya, saat menggunakan sistem EndNote, maka harus memilih style apa atau Harvard atau MLA yang dikenal dengan model author page style, yang daftar pustakanya disusun secara huruf dan tidak disertai nomor urutan. Pola penulisan daftar pustaka dalam Bu Ebi tidak dipaparkan dengan rinci. Berikut adalah pola berdasarkan aturan bakunya. Untuk pola pertama yaitu berdasarkan informasi yang dapat diambil dari Bu Ebi, yakni pemakaian huruf miring. Butir Iromawi Ibsar G.1 menjelaskan penggunaan huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat. Misalnya pada penulisan yang tertera pada layar. Berdasarkan contoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa pola penulisan daftar pustaka terbagi dari 6 bagian, yaitu nama lembaga. Pusat bahasa merupakan sebuah nama lembaga. Maksudnya adalah pusat bahasa di sini bukan secara eksplisit merupakan penulis dari Kamus Besar Bahasa Indonesianya. Namun di dalam pusat bahasa memungkinkan terdapat orang-orang yang bertugas untuk menuliskan atau menyusun KBBI itu sendiri.
Yang kedua, tahun terbit. Dalam bagian ini memuat informasi mengenai tahun karya tersebut diterbitkan. Dalam hal ini karyanya berupa kamus. Yang ketiga ada judul buku. Dalam bagian ini tentunya memuat informasi tentang judul dari karya atau buku itu sendiri. Dalam prakteknya, penulisan dari judul buku ini harus dimiringkan. Yang keempat, keterangan edisi. Dalam bagian ini menjelaskan tentang edisi dari karya tersebut. Dalam hal ini, dalam contoh di atas, dalam contoh di layar, edisi atau keluaran merujuk pada edisi keempat. Yang kelima ada kota terbit. Dalam hal ini terdapat informasi mengenai di mana tempat atau kota karya tersebut diterbitkan. Dalam contoh di layar dapat dilihat bahwa kota terbit dari kamus tersebut adalah Jakarta. Yang keenam, ada nama penerbit. Dalam bagian ini memuat siapa penerbit dari karya tersebut. Dalam contoh dapat dilihat bahwa penerbit dari kamus tersebut yakni Gramedia Pustaka Utama. Kemudian, pola kedua, berdasarkan informasi yang dapat diambil dari Bu Ebi, yakni pemakaian tanda baca titik. Pada butir 3.A.4, tanda baca titik dipakai dalam daftar pustaka, yakni nama penulis, tahun, judul tulisan, dan tempat terbit. Misalnya pada penulisan Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional tahun 2008, Peta Bahasa di Negara Republik Indonesia, Jakarta. Berdasarkan contoh seperti pada layar, dapat disimpulkan bahwa pola kedua terdiri atas 4 bagian. Yang pertama, ada nama lembaga. Dalam bagian ini memuat informasi mengenai nama lembaga karya tersebut dibuat. Penulisan nama lembaga pada pola ini tidak sama dengan pola yang pertama, di mana nama lembaga dipisahkan dengan tanda baca koma dan nama lembaganya juga lebih panjang dari pola yang pertama. Namun sebenarnya keduanya merujuk pada lembaga yang sama. Dalam hal ini merujuk pada Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional. Yang kedua yaitu ada tahun terbit. Pada bagian ini masih sama dengan pola yang pertama, yakni memuat informasi mengenai tahun terbit dari karya atau buku tersebut. Dalam contoh disebutkan bahwa buku tersebut terbit pada tahun 2008. Yang ketiga ada judul buku. Pada bagian ini memuat informasi tentang judul karya atau judul buku yang bersangkutan. Pada contoh tertera bahwa judul dari bukunya yakni Peta Bahasa di Negara Republik Indonesia. Yang keempat ada tempat terbit. Pada bagian ini tertera informasi mengenai di mana tempat atau kota buku atau karya tersebut diterbitkan. Pada contoh tertera Kota Jakarta sebagai tempat buku atau karya tersebut diterbitkan. Next. Selanjutnya ada pola ketiga. Berdasarkan keterangan dalam PUB, dapat diketahui bahwa pemakaian tanda baca titik dapat dianalogikan sebagai berikut. Butir 3.A.3 menjelaskan tentang tanda baca titik. Tanda baca titik pada daftar pustaka digunakan di antara nama penulis, tahun, judul tulisan, dan tempat penerbit. Contohnya, Mulyono, Suprapto, S. 2001 Kembara Bahasa Jakarta 2 Gramedia. Apabila dilihat dari contoh di atas, dapat disimpulkan bahwa elemen dalam pola ketiga ini terdapat 5 elemen. Yang pertama, nama orang. Pada bagian ini memuat nama orang yang menciptakan karya atau buku yang bersangkutan. Penulisan dalam pola ketiga ini lebih berbeda dengan pola-pola sebelumnya, di mana pola sebelumnya menggunakan nama lembaga yang menciptakan karya atau bukunya. Dalam pola ketiga ini menggunakan nama orang secara langsung. Pada contoh di atas terdapat 3 unsur nama, di mana tata cara penulisan dari nama orang ini dibalik, sehingga hanya ada satu unsur yang terletak di depan dan unsur lainnya dituliskan di belakang koma, dengan salah satu unsurnya disingkat. Dalam hal ini tertera pada contoh bagian yang dimaksud yaitu Mulyono, Suprapto, S. Yang kedua ada tahun terbit. Pada bagian ini memuat informasi mengenai tahun karya atau buku tersebut diterbitkan, yakni pada contoh tertera tahun 2001 yang merupakan tahun karya atau buku tersebut diterbitkan. Yang ketiga ada judul buku. Pada bagian ini tertera judul atau karya buku yang bersangkutan. Apabila melihat pada contoh yang ditemukan bahwa judul atau karya bukunya adalah Kembara Bahasa. Yang keempat ada tempat terbit. Pada bagian ini memuat informasi mengenai di mana tempat atau kota karya atau buku tersebut diterbitkan. Dalam contoh yang telah disebutkan,
jika tempat atau karya buku yang bersangkutan diterbitkan adalah di kota Jakarta. Yang kelima ada nama penerbit. Pada bagian ini menyajikan informasi mengenai siapa penerbit dari karya atau buku yang bersangkutan. Berdasarkan contoh di atas, penerbit dari karya atau buku itu adalah pihak Gramedia. Yang keempat selanjutnya ada pola keempat. Berdasarkan pola yang terdapat dalam PUB, pada bagian penggunaan tanda baca koma dapat disajikan sebagai berikut. Butir 3.B.8 menjelaskan tentang tanda baca koma. Tanda koma dapat digunakan untuk memisahkan nama yang dibalik pola penyusunannya dalam daftar pustaka. Misalnya, Ibrahim, Ahmad, 2005, strategi politik dalam negeri, Surabaya, 2 Citramas. Apabila dilihat dari contoh, terdapat 5 elemen penyusun daftar pustaka. Yang pertama, nama orang. Pada bagian ini, memuat siapa penulis dari karya atau buku yang bersangkutan, di mana penulis terdiri dari satu orang yang penulisan namanya dibalik dan dipisahkan dengan tanda baca koma. Dalam contoh tersebut, terdapat Ibrahim, Ahmad. Yang kedua, tahun terbit. Berdasarkan contoh di atas, dapat disimpulkan bahwa karya atau buku tersebut diterbitkan pada tahun 2005. Yang ketiga, judul buku. Pada bagian ini tentunya memuat judul dari karya atau buku yang bersangkutan, di mana apabila dilihat dari contoh di atas, buku atau karya tersebut adalah strategi politik dalam negeri. Yang keempat, ada tempat terbit. Pada bagian ini memuat informasi mengenai di mana tempat atau kota karya dalam buku tersebut. Dalam contoh telah disebutkan tempat karya atau buku yang bersangkutan diterbitkan ada di kota Surabaya. Yang kelima, nama penerbit. Pada bagian ini menyajikan informasi mengenai siapa penerbit dari karya atau buku yang bersangkutan. Berdasarkan contoh di atas, penerbit dari karya atau buku itu adalah Citramas. Selanjutnya pola kelima. Pada pola kelima, penulisan daftar pustaka menurut PUB, yaitu dalam ruang lingkup pemakaian tanda baca titik 2. Berikut kutipannya. Butir 3.D.5 menjelaskan tentang tanda baca titik 2. Tanda titik 2 dipakai antara A. Jilid atau nomor dan halaman, B. Surah atau ayat dalam kitab suci, C. Judul dan anak judul dari suatu karangan, yang D. Nama kota dan nama penerbit dalam daftar pustaka. Contohnya, pedoman umum penulisan istilah, Jakarta, 2 pusat bahasa. Dari contoh di atas dapat diketahui terdapat beberapa elemen penyusun daftar pustaka. Yang pertama, judul buku. Dalam bagian ini memuat judul karya atau buku yang berkaitan. Seperti yang dapat dilihat pada contoh di atas, bahwa buku yang digunakan berjudul Pedoman Umum Penulisan Istilah. Yang kedua, tempat terbit. Pada bagian ini berisi keterangan di mana karya atau buku tersebut diterbitkan. Pada contoh di atas dapat dilihat buku tersebut diterbitkan di kota Jakarta. Yang ketiga, nama penerbit. Dalam bagian ini tertera keterangan siapa penerbit dari karya atau buku yang bersangkutan. Dalam contoh di atas dapat dilihat jika penerbit dari karya atau buku tersebut adalah pusat bahasa. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Permisi, izin masuk. Sebelumnya, mohon maaf, Mbak Laura, untuk sesi tanya jawab kita buka sekarang atau nanti setelah presentasi untuk kelompok 5 ya, Mbak? Halo, Retno. Saya. Halo. Halo, Mbak Laura. Bisa dibuka dulu, nanti jawabannya setelah selesai presentasi dari kelompok setelahnya, supaya tidak membuang waktu, ya. Ya, Mbak. Silakan. Ya, silakan. Saya kembalikan ke moderator kelompok 4. Terima kasih.
Maaf, sebelumnya dikarenakan Fahrana terkendala jaringan, saya ambil alih ya. Baik, pada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk raise hand atau menuliskan pertanyaan di room chat. Terima kasih. Pada melihat, ya. Tiga saja ya. Silakan. Mohon maaf, Mbak Laura, suaranya ini, apa namanya? Kecil, Mbak. Oke, sudah terdengar? Iya, sudah. Oke, 3 penanya saja sudah cukup, jangan ditambah. Itu ada 3 di layar, ada Rose, ada Nanda, dan ada Meli Hatun. Silakan. Ya, baik. Kami persilahkan kepada 3 penanya. Kepada Meli Hatun, Nanda, dan juga Rose. Mungkin saya terlebih dahulu izin bertanya untuk kelompok ini. Perkenalkan, nama saya Meli Hatun Nevisa. Saya ingin bertanya, apakah dalam menulis daftar pustaka sebuah karya ilmiah ada batasan pemakaian referensi seperti maksimal 5 buku atau lebih? Dan apa ada batasan tahun referensi yang dipakai dalam memilih untuk dipakai sebagai sumber membuat sebuah karya ilmiah? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya Meli Hatun. Selanjutnya kepada Nanda, saya persilahkan untuk on mic. Sebelumnya terima kasih kepada kelompok penyaji. Saya perkenalkan, nama saya Nanda Rizky Putri. Izin bertanya, tadi pada PPT terdapat metode pengutipan yang digunakan dalam menulis karya ilmiah. Itu kan ada 3. Nah, dari ketiga itu sebenarnya perbedaannya itu bagaimana ya? Kalau bisa dijelaskan, terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya Nanda. Selanjutnya kepada Rose, saya persilahkan untuk on mic. Mohon maaf, sebelumnya izin off kamera. Apa perbedaan sitasi dengan daftar pustaka ya? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya kepada para penanya. Mungkin sembari menunggu kelompok kami diskusi, ini bisa dilanjut untuk kelompok 5 ya, Mbak? Iya. Silakan teman-teman untuk berdiskusi terlebih dahulu untuk mendapatkan jawaban dari 3 pertanyaan tadi. Sebentar kita akan lanjutkan dengan diskusi kelompok selanjutnya. Namun sebelum itu saya akan coba cross check dulu untuk kehadiran ya. Mungkin ada teman-teman yang belum presensi. Sebentar saya cek dulu. Karena jumlahnya tidak sama dengan yang ada di partisipan. Rizka Kudung mengundurkan diri ya. Kemudian ini suara saya kedengaran nggak, Dik? Jaringan saya nggak bagus soalnya. Terdengar, Mbak. Kedengaran ya? Terdengar, Mbak. Syahriza Azhara? Ada? Mohon maaf, Mbak Syahriza, konfirmasi kepada saya karena tidak bisa join terkendala jaringan, Mbak. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Kemudian Joko Sumedi? Joko? Ada? Hadir, Mbak. Oke. Hadir. Alsen? Hadir, Mbak. Hadir. Lalu Hilmi Zen mengundurkan diri. Farah Fadilah? Hadir, Mbak. Hadir. Rose ada ya? Rose tadi saya lihat sempat bertanya. Oke, baik. 37. Oke, sama. Ya, silahkan kelompok selanjutnya untuk presentasi. Sebelumnya izin untuk share screen.
Iya, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Laura dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk mata kuliah Bahasa Indonesia tentang daftar pustaka. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 5, dimulai dari saya sendiri, Naura Syifa Gumai, lalu ada Anissa Selinugrahini, Vina Putriani, Yahya Bintang Arifin, dan Dewi Sinta Nur Aini. Untuk selanjutnya, materi akan dipaparkan oleh rekan saya, Anissa dan Vina. Untuk Anissa dan Vina, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih Gumai. Next, Gumai. Apa itu daftar pustaka? Menurut Joris Keraf, seorang ahli bahasa ternama Indonesia mengatakan bahwa daftar kepustakaan atau bibliografi adalah sebuah daftar yang berisi judul buku-buku, artikel-artikel, maupun bahan penerbitan lainnya yang mempunyai hubungan dengan sebuah karangan yang sedang digarap. Next. Lalu tujuan daftar pustaka. Tujuan daftar pustaka sendiri terdiri dari 4, yaitu yang pertama dapat mengetahui sumber dari ide karya tulisan. Yang kedua yaitu untuk mempermudah si pembaca lain pada saat mereka mencari referensi. Yang ketiga yaitu memberikan suatu kepercayaan dari si pembaca. Yang keempat yaitu bisa mengapresiasikan penulis dan tanggung jawab ilmiah ataupun penggunaan ide karya seseorang dalam tulisannya. Next. Next, Gumai. Lalu selanjutnya yaitu aturan umum penulisan daftar pustaka. Yang pertama yaitu nama penulis. Nama penulis ditulis paling awal dengan ketentuan nama belakang atau nama keluarga yang ditulis terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan tanda koma. Setelah penulisan nama belakang, kemudian diikuti nama depan dan tengah penulis karya ilmiah tadi. Jika karya ilmiah merupakan hasil dari 2 penulis atau lebih, maka hanya penulis pertama yang urutan namanya perlu dibalik, sedangkan untuk penulis setelahnya bisa ditulis dengan urutan sesuai nama aslinya. Yang kedua yaitu tahun terbit ditulis setelah tahun terbit. Tahun terbit ditulis setelah penulisan nama dari karya ilmiah yang digunakan dalam daftar pustaka. Perlu diingat, apabila yang digunakan adalah buku, maka cetakan buku tersebut perlu diperhatikan, mengingat adanya kemungkinan perubahan dari cetakan pertama dan seterusnya. Lalu yang ketiga yaitu judul buku. Judul buku ditulis setelah penulisan tahun terbit, secara lengkap dengan menggunakan format italik. Lalu yang keempat yaitu kota dan nama penerbit. Kota dan nama penerbit menjadi bagian terakhir dalam penulisan sumber ini, yang didahului dengan nama kota, kemudian nama penerbit yang dibatasi dengan tanda titik 2. Perlu diingat, dalam aturan penulisan ini, tiap penulisan nama, tahun terbit, judul, kota, dan nama penerbit perlu dibatasi dengan tanda batas berupa tanda titik. Next. Jenis-jenis daftar pustaka. Yang pertama yaitu daftar pustaka dari buku. Contohnya yaitu data bukunya yaitu yang berjudul Family Medical Care Volume 4, penulisnya yaitu Dr. John F. Knight, penerbitnya yaitu Indonesia Publishing House, kota penerbitnya yaitu Bandung, dan tahun terbitnya yaitu pada tahun 2001. Cara penulisannya adalah, pertama kita tulis nama belakang dari penulis itu, yaitu Knight, John F. titik, lalu tahun terbit 2021 titik, lalu judul buku yaitu Family Medical Care Volume 4 yang ditulis dengan format italik, titik, Bandung, titik 2, Indonesia Publishing House, titik.
Jika buku yang disebut di dalam daftar pustaka merupakan edisi terjemahan, maka setelah judul buku disebutkan edisi terjemahan oleh titik-titik di dalam kurung. Dalam penulisan tahun yang dipakai adalah tahun terbit terjemahan. Apabila dalam daftar pustaka berupa sebuah artikel dalam sebuah kumpulan yang disunting seorang editor atau antologi, judul artikel itu diapit tanpa petik ganda tanpa garis bawah, dan apabila buku dalam daftar pustaka itu berupa karya-karya, maka karya-karya yang belum dipublikasikan seperti skripsi, tesis, dan disertasi, judul itu tidak perlu diberi garis bawah putus-putus atau dicetak miring, tetapi diletakkan di antara dua tanda petik ganda. Lalu selanjutnya, next. Selanjutnya, Anissa Seli, waktu dan layar dipersilakan. Baik, slide selanjutnya, Gumai. Penulisan daftar pustaka dari artikel dalam jurnal, skripsi, dan makalah. Artikel dalam jurnal, skripsi, dan makalah tidak berbeda jauh dengan penulisan dari sumber berupa buku yang perlu dicantumkan dalam daftar pustaka dari artikel dalam jurnal, skripsi, dan makalah adalah nama penulis, tahun terbit, judul artikel, kota, dan nama penerbit. Hanya saja ada perbedaan penulisan untuk beberapa urutan tersebut, yakni yang pertama adalah nama. Pastikan nama yang ditulis dalam daftar pustaka adalah penulis artikelnya, bukan editor dari jurnal, koran, ataupun majalah yang menjadi sumber referensi. Yang kedua yaitu judul. Penulisan judul tidak menggunakan format italik, melainkan tegak lurus dengan pemberian tanda kutip, pembuka dan penutup. Setelah itu, lanjutkan dengan penulisan sumber jurnal ataupun majalah yang memuat artikel tersebut. Penulisan nama jurnal, majalah, atau koran dalam cetak miring. Kutipan nomor halaman artikel yang dimuat ditulis dalam tanda kurung. Selanjutnya. Contoh penulisan dalam layar ini terdapat contoh penulisan berupa artikel dari majalah atau jurnal dan berupa artikel dari koran. Jika sumber acuan dalam daftar pustaka berupa artikel yang diambil dari majalah atau jurnal, judul artikel tidak perlu diberi garis bawah atau dicetak miring, tetapi diapit tanda petik ganda. Sedangkan yang digarisbawahi atau dicetak miring adalah nama majalah saja atau jurnal dengan didahului kata dalam. Seperti pada contoh berikut, yaitu Sarbini, 2003, 2 Islam dan problem sosial, 2 perspektif kekerasan politik, 2. Dari contoh tersebut dapat dilihat jika tidak didahului oleh kata dalam, maka judul artikel hanya diapit tanda petik ganda saja. Yang kedua yaitu jika sumber acuan itu berupa artikel yang diambil dari koran atau surat kabar, judul artikel diapit tanda petik ganda sebagaimana artikel yang diikuti dari majalah. Sedangkan nama surat kabar diberi garis bawah dan didahului kata dalam. Contoh, Suksmantri, Eko, 2000,
Petik 2, militerisasi sipil, ironi di era reformasi. Petik 2. Titik dalam Suara Merdeka, titik 12 Mei 2000, titik Semarang. Dalam contoh berikut terdapat kata dalam. Oleh karena itu, nama surat kabar kita garis bawah, yaitu di contoh tersebut nama surat kabarnya itu Suara Merdeka. Selanjutnya. Penulisan daftar pustaka dari internet. Untuk penulisan daftar pustaka dari internet seperti ini yaitu urutannya sebagai berikut. Yang pertama, nama. Cara penulisan nama untuk artikel daring tidak berbeda dengan penulisan nama dari sumber buku maupun artikel cetak. Yang kedua yaitu tahun penayangan. Tuliskan tahun penayangan dari artikel tersebut. Yang ketiga yaitu judul. Judul artikel daring atau dari internet itu tidak ditulis secara italik atau miring, melainkan hanya diapit tanda kutip saja. Yang keempat yaitu URL. Jangan lupa menyalin alamat URL dari artikel tersebut agar dapat diakses jika ada yang ingin membuktikan kesahihannya. Yang kelima yaitu waktu pengambilan. Di bagian akhir jangan lupa mencantumkan waktu pengambilan artikel daring itu secara lengkap, yakni tanggal, jam, serta artikel tersebut diakses untuk dijadikan sebagai sumber referensi. Selanjutnya. Contoh daftar pustaka dari internet. Ini merupakan contoh daftar pustaka yang bersumber dari internet. Yang pertama yaitu judul. Dari data artikel ini yang pertama itu judul. Inikah dampak mematikan pemanasan global? Yang kedua itu penulisnya Jeko Iqbal Riza. Tanggal tayangnya yaitu 29 Agustus 2015. Waktu aksesnya 10 Februari 2016 pukul 10.27. URL-nya yaitu http://tekno.liputan6.com/read/2304179 inikah dampak mematikan pemanasan global. Cara penulisannya yaitu sebagai berikut. Reza, Ciko Iqbal, 2015, petik 2, inikah dampak mematikan pemanasan global, petik 2, http, titik 2, tekno.liputan6.com/read/2304179 inikah dampak mematikan pemanasan global, diakses pada 10 Februari 2016 pukul 10.27. Selanjutnya. Dalam penulisan daftar pustaka ada beberapa ketentuan yang berkaitan dengan penulisan nama pengarang, yaitu yang pertama, gelar akademik dan gelar kebangsawanan tidak disertakan. Yang kedua, penulisan nama pengarang atau penulis baik dari kalangan Indonesia maupun penulis buku asing itu dibalik. Yang ketiga, yaitu nama penulis yang berbahasa Arab harus ditransliterasikan ke dalam huruf Latin dengan mengikuti pedoman transliterasi Arab Latin seperti halnya judul. Yang D yaitu nama penulis buku yang terdiri dari 2 atau 3 orang ditampilkan semua. Untuk nama penulis yang dibalik hanya nama penulis pertama. Yang E yaitu nama penulis yang lebih dari 3 orang yang ditulis penulis pertama kemudian koma et al atau DKK yang berarti dan kawan-kawan atau dan lain-lain. Misalnya about, et al. Yang F yaitu penulis yang menulis lebih dari satu buku yang ditulis buku yang paling awal harus diikuti tahun berikutnya dengan penulisan seperti yang pertama. Dan selanjutnya yaitu jika dalam buku itu tidak bertahun, di belakang nama pengarang kita cantumkan tulisan tanpa tahun agar si pembaca lain pada saat mereka mencari referensi. Untuk selanjutnya, saya serahkan pada moderator. Ya,
Ya, sekian dari kelompok kami. Kami membuka sesi pertanyaan dengan 3 penanya. Penanya dapat raise hand untuk bertanya atau menuliskan pertanyaannya di room chat. Terima kasih. Ya, untuk Nabila Nur Afifah dapat on mic untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya, bagaimana penulisan daftar pustaka jika tidak ada nama penulis atau tidak ada tahun terbitnya ya? Karena ketika kita mengambil sumber dari internet atau jurnal itu kadang tidak lengkap, tidak ada nama penulisnya atau tidak ada tahun terbitnya. Nah, itu penulisan daftar pustakanya bagaimana ya? Terima kasih. Baik, pertanyaannya kami tampung dulu ya. Selanjutnya untuk Nurul Wahda dapat on mic untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan bertanya, faktor apa saja yang menyebabkan penulisan dalam daftar pustaka itu berbeda-beda? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya kami tampung dulu ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Elsa Nurmelasari di kolom chat. Pertanyaannya itu bagaimana cara menulis daftar pustaka dengan 2 atau lebih pengarang yang sama. Untuk Elsa, pertanyaannya kami tampung dulu ya. Teman-teman izinkan kami untuk berdiskusi untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Terima kasih. Iya baik, saya izin masuk. Sembari menunggu kelompok 5 untuk memberikan jawabannya, bisa dimulai dari kelompok 4 untuk memberikan jawaban atas pertanyaan dari presentasi pertama tadi. Waktu dan layar saya persilahkan kepada para penyaji. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Meli. Apakah dalam menulis daftar pustaka sebuah karya ilmiah ada batasan pemakaian referensi dan apa ada batasan tahun referensi yang dipakai dalam memilih untuk dipakai sebagai sumber? Secara umum, referensi yang digunakan untuk materi utama sebanyak 70%, sementara sisanya adalah penggunaan materi pendukung. Penulis dianjurkan untuk menggunakan referensi artikel jurnal ilmiah. Jurnal minimal daftar pustaka untuk skripsi minimal 15 referensi, untuk tesis minimal 25 referensi, dan disertai 40 referensi. Untuk batasan tahun penggunaan referensi daftar pustaka maksimal 5 tahun terakhir, sehingga referensi yang digunakan untuk menyusun sebuah karya ilmiah menggunakan referensi terkini. Apakah bisa diterima, Melihatun? Terima kasih atas jawabannya. Ya, terima kasih. Ya baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nanda Rizky Putri tentang perbedaan dari 3 style tadi. Perbedaannya adalah untuk style Chicago itu sering menggunakan catatan kaki atau footnote dan akhir untuk kutipan langsung dan informasi yang diparafrasekan. Sedangkan untuk Harvard style
itu menggunakan metode kutipan text in text. Kemudian Harvard Style itu terutama digunakan untuk penulisan ilmiah akademik. Nah, untuk apa style itu sendiri lebih utama digunakan untuk mengutip pendidikan, sosial, dan ilmu perilaku yang berhubungan dengan pekerjaan akademik. Seperti itu, Nanda Rizky Putri, apakah bisa diterima? Terima kasih untuk jawabannya, kelompok penyaji. Sama. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rose, di mana pertanyaannya apa perbedaan dari sitasi dan daftar pustaka? Perbedaan dari sitasi dan daftar pustaka sendiri berangkat dari pengertiannya. Sitasi adalah bagaimana cara kita memberitahu pembaca bagian-bagian tertentu dari tulisan kita berasal dari sumber yang ditulis oleh penulis lain. Tujuan dilakukannya sitasi yakni untuk menjunjung kejujuran akademik atau intelektual dan menghindari plagiarisme. Sedangkan daftar pustaka adalah suatu susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah yang isinya ada nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit. Daftar pustaka ini digunakan sebagai sumber atau rujukan seorang penulis dalam menulis karyanya. Dari pengertian kedua hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa sitasi dan daftar pustaka berbeda dari segi konteks isi masing-masing. Jika sitasi tadi hanya untuk menunjukkan bagian-bagian tertentu dari tulisan bahwa itu berasal dari penulis lain, sedangkan daftar pustaka lebih rinci menunjukkan siapa penulis, apa judul tulisannya, siapa penerbit, dan bagaimana identitas penerbit serta tahun terbit dari suatu karya yang kita jadikan referensi itu sendiri. Apakah bisa diterima, Rose? Iya, makasih ya. Bisa. Iya, sama-sama, Rose. Selanjutnya, saya serahkan kembali kepada kelompok 5. Terima kasih. Iya, baik. Sebelum kami serahkan ke kelompok 5, mungkin kami akan menutup sesi pengumpulan materi dari kelompok 4, di mana kesimpulan dari materi pada pagi hari ini yakni daftar pustaka adalah suatu susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah yang isinya mengandung nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit. Daftar pustaka ini sendiri digunakan sebagai sumber atau rujukan seorang penulis dalam menulis karyanya. Dalam penulisan daftar pustaka sendiri memiliki 3 style. Yang pertama ada APA style, yang kedua Harvard style, dan yang ketiga ada Chicago style, di mana masing-masing style tersebut memiliki perbedaan dalam penulisannya. Kemudian secara umum, seperti yang telah ditanyakan oleh teman-teman tadi, secara umum referensi yang digunakan untuk sebuah karya tulis itu maksimal 5 tahun terakhir, sehingga referensi yang kita gunakan dalam penulisan suatu karya ilmiah itu masih referensi terbaru. Kemudian, penulisan daftar pustaka juga sudah diatur dalam PUEBI, di mana seperti yang telah dijelaskan tadi ada 5 metode penulisan dari daftar pustaka itu sendiri.
Mungkin sekian dari kelompok 4. Ada kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke kelompok 5. Ya, terima kasih kelompok 4. Selanjutnya kami izin menjawab untuk pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Kepada penyaji dapat waktu dan layar dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya. Izin menjawab pertanyaan yang dari Elsa, yaitu bagaimana cara menulis daftar pustaka dengan 2 atau lebih pengarang yang sama, yaitu nama penulis buku yang terdiri dari 2 atau 3 orang ditampilkan semua. Untuk nama penulis yang dibalik hanya nama penulis pertama. Terus nama penulis yang lebih dari 3 orang yang ditulis penulis pertama, kemudian koma, et al, titik dalam kurung, et al atau DKK, yang berarti dan kawan-kawan atau dan lain-lain, misalnya about, et al. Bagaimana Elsa, apakah bisa menjawab? Iya, bisa, makasih. Maaf, ini beberapa contoh dari daftar pustaka. Ada 1 pengarang, 2 pengarang, dan 3 pengarang. Bagaimana Elsa? Ya, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nabila mengenai bagaimana cara menulis daftar pustaka bila tidak ada nama penulis atau tahun terbitnya. Yang pertama, bila daftar pustaka tidak ada nama penulis. Jika tidak terdapat nama penulis buku, maka hanya tuliskan judul buku, tahun terbit, dan lokasi diterbitkan. Lalu, apabila tidak ada tahun terbit, tidak masalah bila tidak ada tahunnya, tinggal ditulis tanpa tahun saja. Apakah bisa menjawab?
Oh iya bisa, terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Saya kembalikan lagi. Sebelumnya izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Nurul Wahdah. Faktor apa saja yang menyebabkan daftar pustaka itu tulisannya berbeda-beda? Yang pertama itu bisa jadi karena kurangnya informasi tentang buku rujukan atau sumber yang diambil. Yang kedua, perbedaan sumber rujukan. Faktor yang kami tahu hanya dua, yaitu kurang informasi dan perbedaan sumber rujukan. Maaf, Nurul, apakah dapat menjawab? Iya, sudah. Terima kasih. Iya, terima kasih juga. Mohon maaf, sebelumnya saya ambil alih karena Retno sedang berhalangan. Apakah semua pertanyaannya sudah dijawab kelompok 5? Sudah. Mungkin bisa diberi kesimpulan lalu ditutup setelah itu untuk dikembalikan kepada Mbak Laura. Terima kasih. Ya, terima kasih. Di sini kami kelompok 5 akan memberikan hasil kesimpulan kami dari apa yang sudah kami pelajari mengenai daftar-daftar pustaka. Perlu diketahui teman-teman bahwa penulisan daftar pustaka itu memiliki aturannya masing-masing, dimulai dari bagaimana menulis daftar pustaka dari makalah, dari jurnal, dari buku, dan lain-lain. Dan kita juga mengingat sebagai akademisi muda bahwa daftar pustaka juga bentuk kredit dan juga bentuk penghormatan atas ide-ide yang telah dituangkan dalam tulisan yang sudah dibuat oleh akademisi-akademisi yang sudah menulis tersebut. Daftar pustaka tadi memiliki berbagai jenis dan kita harus menulis daftar pustaka tersebut dengan aturan-aturan tersebut sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Begitu kesimpulan dari kami kembalikan ke Mbak Laura. Terima kasih. Ya, teman-teman, saya izin masuk ya. Sebelumnya, mohon maaf, ini Mbak Lauranya tidak bisa join dikarenakan terkendala jaringan. Saya ambil alih. Sebelumnya, terima kasih banyak untuk kelompok 4 dan kelompok 5 yang telah menyampaikan materi mengenai daftar pustaka. Terima kasih banyak untuk presentasinya yang sangat baik. Kemudian untuk hari ini, untuk diskusi hari ini, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan.
terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas partisipasinya teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan pada pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk kita semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.